Pemirsa, hacker Bjorka kembali berbuat ulah di jagat maya. Hacker Bjorka mengklaim membocorkan dokumen rahasia Presiden Joko Widodo serta dokumen rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN. Hacker Bjorka kembali berbuat ulah di jagat maya sehingga membuat pemerintah semakin ketar-ketir. Setelah mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia Presiden Joko Widodo, membongkar dokumen rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN, Bjorka juga meretas dan menyebarkan data pribadi beberapa tokoh penting di Indonesia. Diawali dengan pembobolan dan penyebaran data pribadi milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam unggahan telegramnya, Bjorka menampilkan foto data penting Puan Maharani yang berisi nomor telepon, NIK, nomor KK, nomor vaksin, dan data lainnya yang bersifat pribadi. Tak hanya Puan Maharani, Samuel Abriadi Pangarepan selaku Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo turut menjadi korban pembobolan dan pembocoran data pribadi. Sama seperti korban-korban lain, aksi Bjorka bobol data pribadi pejabat kembali dilancarkan dengan menyerang Menteri BUMN Erick Thohir. Data pribadi milik Erick Thohir seperti dibocorkan ke publik, disertai pesan sindiran soal harga BBM yang semakin menekan rakyat kecil. Tak hanya membobol data penting pejabat, hacker Bjorka juga membobol data Denny Siregar yang dikenal sebagai aktivis media sosial yang kerap kali membuat kontroversi melalui unggahannya. Bjorka memberikan pesan pedas pada Denny Siregar yang dianggap hidup dari uang pajak, namun kerap kali unggahannya bersifat memecah belah masyarakat. Tak cukup sampai di situ, hacker Bjorka juga membongkar identitas terduga pelaku pembunuhan Munir Said Talib, seorang aktivis HAM yang tewas dalam perjalanannya menuju Belanda pada 7 September 2004. Kini akun @bjorkanism sudah ditangguhkan dan tidak bisa diakses lagi. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haisafil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam kesempatan yang baik ini. Kita akan membahas topik-topik yang aktual yang juga kekinian masih viral. Insyaallah saya masih ditemani oleh Bapak Rizal M. Fadilah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ustaz Solim. Insyaallah kita akan bahas tentang Bjorka dan juga ini pengakuan dari Bambang Trimulyono ya. Ini kebetulan Bapak M. Rizal Fadilah khusus menulis ya bahwa Bjorka dan Bambang Tri itu menekan Jokowi. Itu mungkin kita akan berbincang-bincang ya. Bagaimana Pak? Mungkin ininya arahnya kemana Pak? Coba. Ya kira kalau soal Bjorka itu kan soal hacker ya yang membongkar data-data gitu, tapi data-data pribadi kan, khususnya pada pejabat-pejabat negara kita gitu kan, baik menteri-menteri gitu kan, yang data pribadinya terambil atau dapat dibobolkan gitu kan, para menteri sampai ke presiden gitu kan, presiden juga sampai komunikasi yang mungkin kualifikasinya rahasia seperti surat BIN ya, Badan Intelijen Negara ke presiden itu juga sinyalnya telah diketahui gitu kan, sehingga membuat kegoncangan gitu kan di publik dan di negara kita ini. Tentu yang merasa tergoncang adalah mereka yang merasa jadi sasaran. Dan Bjorka ini, ya, Bjorkaism katanya dalam akunnya itu menyatakan, saya melihat bahwa pemerintah ini
sewenang-wenang gitu. Telah lama berlaku sewenang-wenang dan masyarakat atau rakyat tidak mampu melawan gitu. Maka saya mau bantu. Itu Pak, itu Bjorka itu. Dia berkomunikasi katanya dengan kawan saya, kata Bjorka. Bjorka ini gitu kan. Wallahu alam siapanya kan gitu. Dengan kawan saya di Warsawa berarti Polandia gitu. Jadi dengan warga negara Indonesia. Nah, atau orang Indonesia gitu. Nah, jadi banyak indikasi lah apakah dia orang Indonesia atau dia bukan orang Indonesia atau berkawan dengan orang Indonesia gitu kan. Yang jelas saya mau membantu kawan saya. Bahasanya begitu. Jadi melihat peta politik yang ada di Indonesia ini gitu. Termasuk tadi kesewenang-wenangan penguasa gitu yang sulit dilawan oleh masyarakat atau rakyat. Saya mau bantu. Nah, begitu spiritnya gitu Bjorka itu. Sehingga kelihatan masyarakat kita mah senang-senang saja gitu kan. Tapi yang panas dingin ya tentu yang disebut-sebut di sana gitu kan. Baik itu tadi ada Menteri Luhut yang setahuan vaksinnya hanya 2 kali dan sebagainya lah gitu. Ternyata vaksinnya juga Nusantara. Jangan-jangan vaksinnya Nusantara karena tidak ada kodenya Pak. Tidak ada kodenya. Walau gitu kan. Kemudian menteri-menteri yang lain juga. Nah, Pak Mahfud MD mengatakan itu benar loh gitu. Kebocoran itu betul gitu. Wah, hacker ini benar mampu. Hanya kata Pak Mahfud yang didapat itu yang data yang umum-umum katanya. Tapi sebenarnya jangan lupa loh, itu sinyal saja yang umum-umum. Bahwa yang umum-umum dulu loh gitu kan. Artinya kalau saya dalemin dan saya publikasikan mungkin yang lebih khusus, saya bisa begitu Pak. Gitu kan. Jadi jangan dulu menganggap enteng. Dan terbukti sebenarnya pemerintah juga akhirnya tidak menganggap enteng. Gitu. Walaupun mau dienteng-entengkan tadinya untuk menenangkan masyarakat. Dianggap hoax tadi. Awal-awalnya itu. Awalnya begitu, tapi nggak bisa. Bahkan sudah membentuk tim khusus kan. BSSN gitu kan, Badan Siber. Kemudian ada Kemenkominfo gitu kan. Lalu juga ada BIN dan Polri. Bayangkan itu tim khusus dibuat untuk melawan Bjorka. Yang Bjorka ini siapa? Ya, ujung-ujung kemudian ada ketemu tukang es di Madiun, ada yang di Cirebon, itu kan hanya otak-atik saja HP ataupun itu katanya. Akhirnya kok sembarangan gitu. Pak, dari sisi rakyat ini sepertinya kok seperti ada pertolongan gaib gitu. Dari sisi rakyat ya, walaupun dari sisi rejim ini kalang kabut gitu. Sisi ustad itu. Jadi ini rakyat begitu senang Pak dengan adanya Bjorka ini. Iya. Hikmah aja gitu ya, hikmah. Karena ada blessing in disguise gitu kan, ada kondisi-kondisi yang di luar dugaan gitu kan. Seperti kasus Sambo kan sama, siapa sih yang bisa menduga gitu kan dari proses yang ada ya kuatnya aparat seperti itu melakukan suatu kesalahan fatal gitu kan, akhirnya membongkar sana sini kan seperti itu. Jadi memang hakikatnya mah kalau pendekatannya spiritual Pak ya itu tadi wa makaru wa makarallah gitu. Wallahu khairul makirin. Ya gini kan lah gitu kan. Jadi makar Allah itu akan terjadi, rencana Allah itu akan terjadi pada perilaku-perilaku yang zalim, menutupi, tidak adil dan seterusnya Pak gitu. Jadi mungkin betul juga itu gitu kan. Kita juga tidak bisa menafikan ya Bjorka muncul ini juga gitu kan, ini kan bagian dari skenario Allah gitu kan. Wallahu alam ini kita hanya bisa mencari hikmah-hikmah dari peristiwa. Kalau yang hubungannya dengan itu Pak, tulisan Bapak tentang Bambang Tri gimana Pak? Nah ya Bambang Tri ini kan menyerang langsung itu mah pribadi Pak Jokowi ya gitu. Pak Jokowi itu soal silsilahnya sampai orang tuanya itu kan dia membongkar lah sama-sama Bjorka tadi bongkaran ini bongkarnya Bambang Tri itu langsung menohok ke pribadinya Pak Jokowi ya, bahwa Pak Jokowi itu memalsukan identitas diri gitu. Katanya kalau menurut Bambang Tri ibunya itu Yap Mehwa gitu, bukan Sujiatmi gitu kan. Ayahnya juga siapa Widiatmo itu pokoknya lupa saya nama ayahnya itu dulu adalah kader PKI. Ini kata Bambang Tri gitu kan. Sehingga membuat geger. Lalu Bambang Tri diproses kan, diadili itu atas ucapan atau ungkapannya itu sampai dihukum 3 tahun dan sekarang lepas. Dan ternyata setelah lepas masih gigih dia. Bukannya kapok gitu ya? Bukannya kapok, bahwa dia masih menyatakan keyakinan kebenaran ucapannya. Dan Bambang Tri ini wartawan, pernah bekerja di medianya Jepang, gitu. Jadi bukan kaleng-kaleng. Dia adalah wartawan yang punya naluri investigasi.
investigatif news gitu ya, berita-berita yang sifatnya investigasi itu bagian juga kerja wartawan gitu. Mungkin naluri wartawannya itu yang dia ingin bahwa Pak Jokowi ini harusnya jujur, nggak boleh gitu menutupi identitasnya gitu kan, sampai ke sekolahnya gitu kan, ijazahnya, seperti itulah gitu. Yang menariknya itu setelah keluar gitu kan dari penjara, dia masih berkeyakinan ini yang akhirnya jangan-jangan benar juga gitu kan, orang melihat. Atau apa yang disarankan oleh Natalius Pigai, dulu komisioner Komnas HAM kan gitu, dia katakan apa yang pernah diungkap oleh Bambang Tri itu, bentuk dong tim independen pemerintah gitu kan, cari data primer, cari data sekunder gitu kan tentang kebenarannya gitu kan. DNA-nya dites dong, karena ini menyangkut sebutan keturunan ini, keturunan itu, ya tes dong, bener nggak gitu bahwa Pak Jokowi itu anaknya Sujiatmi gitu kan, atau anaknya Sulasmi, atau anaknya Yap Mehua kan gitu. Jadi sampai ke situ tuh para televisi waktu itu gitu kan, waktu rame-rame awal sebelum di penjara gitu kan. Tim independen supaya kita objektif. Kalau salah, semua rakyat akan menyatakan salah, dia hoax gitu. Kalau misalnya dia benar, ya terima kebenarannya gitu. Jadi itu bagus syarat itu. Iya, Pak. Kalau di aturan hukum atau aturan kepegawaian sebenarnya ada nggak persyaratan-persyaratan ataupun sanksi-sanksi kalau seseorang tadi memalsukan, berbohong segala macam, ada sanksinya nggak itu, Pak? Iya ada, Pak. Itu di KUHP, Pak. Itu melanggar pidana, Pak. Bukan hanya soal pelanggaran disiplin gitu kan, kemudian dipecat, administrasi lah. Bukan hanya sanksi administrasi, sanksi pidana. Tapi itu berlaku untuk siapa saja gitu, Pak? Siapa saja yang memalsukan identitas gitu kan, asal usul keturunan, maka dia melakukan perbuatan pidana atau kejahatan. Masuk kualifikasinya kejahatan. Tapi sepertinya ini tidak ada kerasan ya untuk mengklarifikasi segala macam gitu. Itulah. Jadi kalau orang berkuasa itu, Pak, gitu kan, dengan kekuasaannya dia bisa meredam apa saja, kadang dia bisa membeli siapa saja, berapa saja gitu, Pak. Sehingga kadang tidak terlampau kuat itu arus itu. Padahal sebenarnya tuntutannya objektif loh. Seperti yang tadi itu Pak Natalius Pigai, saya sangat setuju itu. Bentuk tim independen gitu kan. Data-data kumpulkan, bener enggak gitu kan. Sehingga yang menghukum bukan hanya lembaga peradilan, tapi juga rakyat bisa menghukum. Bambang Tri salah loh, Anda fitnah loh, Anda jangan macam-macam kepada presiden saya, presiden kami, kan bisa begitu. Kalau sudah ada data objektif berdasarkan riset atau penelitian. Pak, ini kalau kita tadi ya makin membaca bocoran dari Bjorka, termasuk juga ungkapan dari Bambang Tri, kemudian juga yang lain, kok sepertinya rejim ini runyam banget itu. Sepertinya tidak ada kebaikan gitu. Kalau ini parah sekali itu. Kalau kemarin runyam, sekarang udah runyam banget. Iya Pak, itulah gitu ya, makanya itu kan berdasarkan memang kapasitas, Pak, kemampuan. Padahal kan di Indonesia itu mayoritas Muslim ya, Pak ya. Soal Muslim iya, tapi kan juga tetap harus expert, Pak. Gitu, harus ahli, Pak. Gitu. Kelihatannya soal moral, gitu kan, soal karakter, soal keahlian untuk memimpin dan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin nampaknya tidak dipenuhi karena kita bisa orang memilih dengan dibiayai. Itu Pak, lihat pemilihan umumnya kan 2014, 2019 kan indikasi-indikasi kecurangan itu muncul Pak, gitu. Jadi karena transaksi tadi itu, sehingga kita tidak mendapatkan pemimpin yang kalau dalam bahasa itu disebut bahasa Latinnya itu primus inter pares, gitu ya, primus inter pares yang terbaik dari yang ada atau dari yang baik, gitu. Jadi yang terbaik, itu primus gitu ya. Ini enggak Pak, kita mendapatkan pemimpin yang apa adanya. Atau dipaksa menerima, gitu kan, pemimpin yang berdasarkan proses-proses yang kita lihat sebenarnya tidak punya kualitas dia, gitu. Itu faktanya, karena tadi transaksional, orang tidak memilih berdasarkan aturan-aturan pemilihan yang baik. Gitu. Pak, kalau kita bandingkan ya seperti di Jepang ya Pak ya, itu kan kalau seorang pemimpin gagal, itu bahkan secara satria gitu, itu mengundurkan diri, bahkan ada sampai yang ada istilah harakiri ya, bunuh diri gitu. Padahal di Indonesia itu kesannya bukan satu Pak, ini bertubi-tubi. Ini kira-kira karakter macam apa? Itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan Ruwebito itu Pak? Mungkin Ruwebito. Yang dimaksud Ruwebito itu. Pemimpin dungu gitu. Jadi memang begitu Pak. Jadi sebetulnya ketetapan begitu kita reformasi ya 2000 berapa itu? 1998, 99, 2000, 2001 lah.
MPR sudah menyiapkan Pak, yang disebut ketetapan MPR tadi nomor 6 2001 itu etika kehidupan berbangsa. Di situ Pak, kalau seorang pejabat gitu kan tidak sportif, tidak adil, tidak jujur gitu kan, maka di situ menyatakan siap mundur. Sebenarnya ingin meniru konsistensi Jepang, Korea gitu kan, di mana pejabat-pejabat yang gagal itu mundur. Makanya kalau sudah distrust, tidak ada kepercayaan lagi dari masyarakat rakyat, dia harus merasa wah saya sudah tidak mampu. Itu sebenarnya mau dibangun Pak. Moral itu yang dibangun sehingga ada ketetapan MPR nomor 6 2001 itu. Tapi dalam prakteknya akhirnya tidak berjalan itu, malah maju terus pantang mundur Pak. Walaupun sudah didorong akhirnya gitu kan. Tapi itu kan bahaya gitu. Itu jadi cacat moral Pak, cacat moral. Itu biasanya yang seperti ini biasanya endingnya nggak bagus ya Pak ya? Biasanya nggak bagus Pak. Kita sekarang belum sampai ke ending. Jadi pasti entah mungkin udah entah final, entah semifinal atau perempat final ya tahu kan gitu. Tapi ujungnya nanti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Iya. Dan rakyat nggak pernah kalah. Iya. Yang terakhir Pak, mungkin dengan berbagai macam kedustaan lah atau kebohongan itu ya, kira-kira Pak, kita rakyat itu sebenarnya harapan ke depan seperti apa Pak? Ya harus bisa ada perbaikan, pemulihan ya, bahasa pemulihan kewibawaan bangsa gitu, karena bangsa ini sudah tidak berwibawa. Ya, bangsa ini carut marut tadi kan gitu, kemudian harus ada pemulihan. Jadi terpaksa kita harus menyiapkan, mendorong ada kepemimpinan baru yang lebih segar Pak gitu, dengan tim yang lebih baik gitu kan, dengan spirit tadi gitu kan, bahwa yang lama membuat kebusukan, maka yang baru harus membuat sesuatu langkah yang lebih segar bagi masyarakat, membahagiakan, menggembirakan gitu lah. Kalau berjuang kita memang masih dalam keadaan yang sulit gitu kan, tapi kesulitan dirasakan bersama gitu. Jangan sampai rakyat tetap sulit gitu kan, sementara para pejabat hidupnya foya-foya gitu. Coba aja kemarin kan waktu BBM di demo gitu kan, mahasiswa di luar teriak-teriak tentang ayo turunkan gitu harga BBM, turunkan harga-harga. Di dalam kan pesta ulang tahun kan. Jadi tidak ada empati ya? Tidak ada empati. Itu pemimpin yang seperti itu yang harusnya kena itu ketetapan MPR nomor 6 2001, harus mundur yang begitu gitu kan, karena dia tidak adil, tidak jujur, tidak empati kepada masyarakat dan rakyat. Jadi harapannya seperti itu Pak, ada perubahan kebaikan. Ikan cepat ikan gabus, semakin cepat makin bagus. Itu rumus. Baik sahabat sekalian ya, kita sebagai rakyat ya mungkin berdoa insya Allah apabila kita tetap berjuang, tentu saja mudah-mudahan ada pertolongan Allah, dan kalau Allah sudah menurunkan pertolongan tidak ada yang bisa menghalangi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan betul bisa mendapatkan sebuah perubahan di negeri ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih, kita jumpa di kesempatan.